berdoa bersama. Silakan dipimpin Mufti Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyida. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyida. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyida. Baik, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semuanya? Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah memahami daripada pengertian sanad. Ya, jadi kita belajar pagi hari ini, yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui atau memahami pengertian daripada sanad. Yang kedua, ya, bisa menjelaskan pengertian daripada matan dan rawi. Yang ketiga, bisa membedakan mana sanad, mana matan, dan mana rawi. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul unsur-unsur hadis. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak setiap hadis yang kita ketahui itu boleh dan wajib kita amalkan. Akan tetapi dalam satu hadis itu ada beberapa hal atau ada beberapa syarat yang mana hadis itu bisa kita jadikan sebagai dalil atau boleh kita amalkan, tergantung dari mana status, kualitas dan kuantitas hadis tersebut. Dan syarat yang harus dipelajari atau diketahui dalam suatu hadis itu ada 3. Yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan, yang ketiga adalah rawi. Ya. Jadi untuk kegiatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul unsur-unsur hadis. Baik, silakan dibuka bukunya. Baik, sebelumnya Umi ingin bertanya kepada kalian, apa itu sanad? Ada yang tahu? Apa itu sanad? Ada yang tahu? Sanad itu apa? Ada. Baik. Sanad ialah secara bahasa itu indimam syai' ila syai', yang artinya penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Itu sanad secara bahasa. Secara terminologi, sanad itu adalah silsilah, ya, atau orang atau tingkatan-tingkatan seseorang agar sampai kepada sumber hadis. Ya. Atau sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah, artinya susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Itu definisi daripada yang namanya sanad. Kemudian matan. Definisi matan itu apa sih? Matan secara bahasa mim, ta, dan nun. Matan memiliki makna masaluba wa irtafa'a minal ardi. Tahu tanah yang meninggi atau punggung jalan atau bagian tanah
yang keras dan menonjol ke atas. Secara terminologi, matan adalah isi daripada suatu hadis. Ya, jadi kalau seandainya sanad itu tadi silsilahnya orang atau sumber orangnya ya daripada Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, dari sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Kemudian yang ketiga adalah rawi. Siapa itu rawi? Atau apa itu rawi? Rawi adalah orang yang mengumpulkan hadis. Singkatnya seperti itu. Rawi adalah orang yang mengumpulkan hadis. Biasanya yang kita kenal itu riwayat adalah atau seorang rawi itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu adalah salah seorang rawi. Artinya mereka lah yang mengumpulkan hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini contoh sebuah hadis. Bisa terlihat? Hadatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad ibnu Fudail qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah qala. Nama yang tersebut ini ya, atau orang di sini yang tertera adalah Ibnu Salam, kemudian Muhammad ibnu Fudail, kemudian Yahya ibnu Sa'id, kemudian Abi Salmah, kemudian yang terakhir adalah Abi Hurairah. Dan nama-nama yang disebutkan atau yang tertera sebelum matan hadis ini disebut sanad. Ya. Nama atau orang yang berada sebelum matan hadis itu disebut sanad. Artinya mereka-mereka inilah yang mendengar daripada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terakhir an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimengerti? Baik. Selanjutnya matan. Tadi apa definisi matan? Isi daripada hadis. Ya. Berarti di hadis ini apa matannya atau isinya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, ini hadisnya, ini matannya. Ini isi daripada suatu hadis. Ya. Jadi yang namanya hadis itu terdiri daripada 3 unsur. Yang pertama sanad. Ya, wajib ada sanad dalam sebuah hadis. Bahkan kalau kita ketahui bersama bahwasanya sebuah hadis itu bahkan ada yang namanya hadis palsu. Ya, hadis palsu atau hadis maudhu. Artinya ada beberapa orang yang menyandarkan ucapan itu kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sendiri belum pernah mengatakan seperti itu. Maka perjuangan para sahabat atau para perawi hadis itu sungguh sangat luar biasa untuk mengumpulkan suatu hadis. Ya, mereka berjuang, mereka bepergian untuk mendatangi orang-orang yang pernah mendapatkan hadis daripada Rasulullah SAW langsung, baik itu dari kalangan sahabat maupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Artinya dalam setiap tingkatan ini itu tidak terputus. Contohnya misalkan dalam sebuah sanad dari generasi 1 sampai ke generasi misalkan kelima itu selalu bersambung. Kalau seandainya terputus salah satu generasi saja, itu bisa mempengaruhi kualitas hadis tersebut.
Ya, bisa jadi maudhu atau palsu, atau bisa jadi dhaif. Itu dalam sebuah hadis. Jadi dari sini kita mengerti bahwasanya tidak setiap hadis itu wajib kita amalkan. Adalah rawi. Di sini tertera rawahul Bukhari. Artinya yang meriwayatkan atau yang mengumpulkan hadis ini itu adalah Imam Bukhari. Ya. Dan masih banyak lagi perawi-perawi yang lainnya yang mungkin sebagian besarnya sudah kita ketahui. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian An-Nasai, kemudian Abu Daud, Tirmidzi, dan masih banyak lain lagi. Artinya kemungkinan besar banyak hadis yang matanya seperti ini, tapi sanadnya bukan dari jalan yang sama. Seperti itu. Jadi boleh jadi isinya sama, tapi sumbernya atau sanadnya berbeda. Karena Rasulullah pun menyampaikan suatu hadis itu di suatu majelis. Artinya banyak orang yang mendengarkan hadis tersebut, bukan hanya 1-2 orang saja. Ya. Makanya tadi dari perseorangan ini, ya, atau bahkan dari rawinya itu sendiri, itu bisa mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Ya. Artinya dalam mengumpulkan hadis ini tidak sembarangan orang. Tidak semua orang bisa menjadi perawi hadis. Ya, kalau kita ingin mengetahui lebih teliti lagi, lebih detail lagi, bahwasanya dalam syarat menjadi rawi pun ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya dhabit. Ya, artinya kuat baik dari sisi hafalan maupun dari sisi tulisan. Bahkan yang ada kaitannya dengan dosa besar. Ya, kalau seandainya ada salah satu misalkan pelaku atau sumber daripada sanad di sini itu melakukan dosa yang besar, itu bisa mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Artinya hadis-hadis yang sudah diklasifikasi per hari ini itu sudah terjaga daripada yang namanya cacat. Makanya sekarang kita ketahui bersama bahwasanya ada yang namanya kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Artinya dalam sebuah kitab tersebut itu tidak terdapat hadis yang dari sisi kuantitas atau kualitasnya dhaif ataupun maudhu. Artinya dalam kitab Imam Bukhari contohnya itu hanya kumpulan hadis-hadis sahih saja. Ya, jadi tidak tercampur dengan hadis yang lainnya. Sama seperti mustad-mustad yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan sekarang baca materi yang ada di buku kalian. Memberikan waktu untuk bertanya bagi yang belum paham baik kata maupun pengertian daripada yang ada di buku tersebut. Silakan. Baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait pengertian sanad, kemudian matan dan rawi? Baik. Kalau tidak ada, Bapak simpulkan bahwasanya pembelajaran hari ini adalah tentang unsur-unsur hadis. Unsur hadis ada berapa? 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi.
Apa pengertian sanad? Silsilah atau orang yang menjadi sumber suatu hadis yang didapatkan oleh Rasulullah. Kemudian matan, apa itu matan? Isi hadis. Ya. Kemudian rawi. Yang ketiga, apa itu rawi? Orang yang meriwayatkan suatu hadis. Oleh karena itu, dengan sudah kita pelajarinya unsur-unsur hadis ini, mudah-mudahan kita bisa mengklasifikasi, bisa menggolongkan, sebagaimana kalau seandainya kita ketahui bersama, kalau seandainya kita bermain di media sosial, kita mengenal yang namanya hoax, ya, atau berita bohong. Dalam sebuah hadis pun sama, ada istilah hoax, tapi dalam istilah hadis itu disebut dengan hadis palsu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman harus bisa memilah dan memilih dalam menerima informasi. Ya, tidak semua yang kita terima itu wajib atau harus kita terima atau kita amalkan. Bahkan kita harus meng-cross-check-nya atau mentabayunkannya agar kita lebih jelas lagi dari mana sumber informasi ini. Bahkan disebutkan dalam sebuah Quran, wa inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau seandainya ada seorang yang fasik datang kepada kalian, maka bertabayunlah. Ya. Jadi jangan asal menerima informasi yang kita dapatkan. Kita harus bisa mengklasifikasinya atau memfilternya agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.